Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Anggita, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Bina Bangsa dengan NIM 130822000031. Guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendekatan dalam konseling, di sini saya akan membahas salah satu teori psikologi, yaitu psikoanalisis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah salah satu aliran dari 4 aliran psikologi yang ada. Psikoanalisis ini membahas tentang id, ego, superego. Lalu, psikoanalisis juga membahas tentang alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Selain itu juga, psikoanalisis membahas tentang ketertarikan seksual atau psikoseksual. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, teori psikoanalisis ini dicetuskan oleh Sigmund Freud. Ia lahir di Moravia pada 6 Mei 1856. Dia adalah anak pertama dari 8 bersaudara. Ayahnya adalah keturunan Yahudi, dan hal itu membatasi banyak minatnya. Akhirnya Sigmund Freud memutuskan untuk menempuh pendidikannya di Universitas Wina dengan jurusan kedokteran bidang ahli syaraf dan penyakit jiwa, yang ia lulus selama 8 tahun. Istilah psikoanalisis ini muncul sekitar pada akhir tahun abad ke-19, tepatnya tahun 1896. Sigmund Freud mengabadikan seluruh kehidupannya untuk mengembangkan teori psikoanalisis ini dengan penelitian. Dan dari hasil penelitiannya, Sigmund Freud menyimpulkan bahwa perilaku individu ditentukan oleh pengalaman masa kanak-kanaknya. Selain itu, Sigmund Freud juga melakukan penelitian tentang pengalamannya tentang agresivitas dirinya terhadap ayahnya dan psikoseksual dirinya terhadap ibunya. Freud memandang manusia secara deterministik, yang artinya manusia hidup dengan dorongan naluri, dorongan seksual, dorongan biologis, motivasi tak sadar, dan sebagainya. Dalam teori ini, Sigmund Freud menyatakan bahwa 1-5 tahun pertama kehidupan manusia dan pengalaman-pengalaman kanak-kanak ini sangat mempengaruhi untuk kepribadian atau sikap dan sifat individu ke depannya. Dalam teori ini, Freud membagi 3 tingkatan kesadaran individu, yaitu konsius atau sadar, prakonsius atau prasadar, dan unconscious adalah tidak sadar atau alam bawah sadar. Di mana konsius adalah sadar, yang berarti kesadaran manusia seperti apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, itu adalah kesadaran kita. Sedangkan prakonsius ini adalah suatu ingatan yang terlupakan, namun bisa diingat kembali ketika kita berusaha untuk mengingatnya, atau kita terpancing oleh sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita lupakan tersebut. Selain itu, ada juga tidak sadar. Tidak sadar ini biasanya berisi tentang peristiwa-peristiwa masa lalu atau hal yang membuat trauma yang akhirnya ditekan ke alam bawah sadar. Dalam psikoanalisis juga, Freud memberikan 3 pandangan tentang kepribadian manusia. Yang pertama yaitu id, yang kedua ego, dan superego. Di mana id ini adalah sesuatu yang didorong atas keinginan, seperti ketika kita lapar, yang kita pikirkan ya makan. Ketika kita haus, yang kita pikirkan ya minum. Sedangkan ego adalah sesuatu yang menyeimbangkan atau yang mengambil keputusan terkait apa yang id inginkan, dan superego nyatakan. Pernyataan superego ini terkait tentang etika, moralitas, dan nilai-nilai norma yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana? Teori ini memandang pribadi sehat dan pribadi tidak sehat. Pernyataan dalam teori ini mengatakan bahwa pribadi sehat itu adalah pribadi yang dapat menyeimbangkan id, ego, dan superegonya. Yang kedua, keinginan yang ia inginkan ini tersalur dengan wajar. Yang ketiga, yaitu dia dapat menerima keadaan lingkungan sekitarnya. Lalu, bagaimana psikoanalisis memandang individu yang bermasalah? Yang pertama, tidak seimbangnya antara id, ego, dan superego. Yang kedua, ketidakmampuan ego untuk mengendalikan keinginan-keinginan dan tuntutan moral.
Yang ketiga, pengalaman masa kecil yang sangat menyakitkan yang terus dipendam ke alam bawah sadar itu akan menyebabkan suatu kecemasan-kecemasan. Yang terakhir yaitu neurosis dan histeria. Biasanya itu dapat ditandakan sebagai individu yang bermasalah dalam teori ini. Hansen 1977 menyatakan bahwa tujuan utama dari konseling psikoanalisis ini yaitu membantu individu mencapai ke alam sadar atau juga bisa dikatakan mengungkap alam bawah sadar ke alam sadar yang terkait dengan trauma atau peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Selain itu, dalam Corey 2015, psikoanalisis ini bertujuan untuk mengungkap alam tidak sadar ke alam sadar. Yang kedua yaitu menguatkan ego. Yang ketiga, mengurangi perfeksionisme dan kekuatan superego. Peran dan fungsi utama konselor dalam teori psikoanalisis yaitu yang utama membantu konseli atau klien menuju alam sadar. Yang dimaksud yaitu membantu konseli yang memiliki masalah atau permasalahan terkait masa lalu ini mengungkap masa lalunya kembali ke alam sadar yang dari alam bawah sadar. Peran dan fungsi yang kedua yaitu menciptakan dan menjalin hubungan baik dengan konseli guna membantu konseli dalam pengungkapan masalahnya dengan cara mendengarkan dan menafsirkan masalah-masalah yang diceritakan oleh konseli. Selanjutnya yaitu memberikan penjelasan kepada konseli tentang proses atau makna dari konseli sehingga konseli dapat memahami permasalahannya sendiri dan mencapai kehidupan yang sehat secara mental. Lalu bagaimana tahap-tahap konseling ini berjalan? Yang pertama yaitu konselor membangun hubungan terapeutik yang baik dengan konseli. Di sini konselor sangat berperan karena tentang kenyamanan konseli sehingga konseli dapat terbuka dengan konselor. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan identifikasi. Di sini, konselor mengevaluasi secara menyeluruh terkait apa yang diceritakan oleh konseli dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam konseli. Selanjutnya yaitu tahap pengungkapan emosi dan konflik. Di sini, klien didorong untuk mengungkapkan emosinya secara bebas. Hal ini bisa berkaitan dengan masa lalu, terkait trauma atau peristiwa-peristiwa masa lalu, dan keinginan yang didorong ke alam bawah sadar. Yang selanjutnya yaitu ada tahap transferisasi, di mana konselor di sini berperan sebagai orang yang berada di dalam alam bawah sadarnya dan berpengaruh atas masalah yang dialami oleh konseli. Selanjutnya yaitu ada tahap pemahaman dan interpretasi, di mana konseling memberikan interpretasi atau wawasan terkait konflik, emosi, dan keinginan yang dikeluarkan konseli selama sesi konseling. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terlebih kepada konseli tentang bagaimana ia akan menyelesaikan permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perubahan. Selama sesi konseling berjalan, klien diharapkan mendapatkan pertumbuhan dan perubahan selama sesi konseling terjadi terkait permasalahan dan bagaimana cara klien akan mengatasi sebuah permasalahan dirinya ke depannya. Lalu bagaimana teknik-tekniknya? Yang pertama yaitu ada teknik asosiasi bebas. Dalam metode ini, konseling dilakukan guna untuk mengungkap pengalaman-pengalaman masa lalu dan menghentikan emosi-emosi yang berkaitan dengan masa lalu. Selanjutnya juga ada interpretasi, di mana dalam interpretasi ini berfungsi untuk memberikan wawasan kepada klien atau konseli terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya ada analisis mimpi. Analisis ini membantu konseli dalam memecahkan masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selanjutnya ada analisis resistensi. Resistensi ini biasanya berisi tentang ungkapan atau tindakan di mana klien tidak ingin mengungkapkan suatu permasalahan yang dialami. Di sini konselor membantu menganalisis apa atau hal apa yang terjadi ketika konseli atau klien melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada analisis transferisasi. Transferisasi ini terjadi pada tahap terapi.
di mana konseli mengungkap suatu kegiatan-kegiatan yang tidak terselesaikan pada orang lain. Di sini, konselor menganalisis hal-hal tersebut atau ungkapan-ungkapan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan dari teori psikoanalisis ini. Kelebihan dari teori psikoanalisis ini yang pertama yaitu menggunakan interview atau wawancara sebagai teknik dalam terapi. Yang kedua, menjadikan pengalaman masa lalu atau masa kanak-kanak sebagai acuan untuk penyelesaian masalah yang klien alami. Dan yang terakhir yaitu adanya penyesuaian antara teori dan teknik yang dilakukan. Adapun kekurangan dari teori psikoanalisis ini yaitu terlalu menekankan pada masa kanak-kanak dan menganggap bahwa seolah-olah kehidupan saat ini sangat berkaitan dengan masa lalu. Yang selanjutnya yaitu penyembuhan sangat berkaitan dengan masa lalu tentang urusan yang tidak disadari atau yang belum terselesaikan, dan penelitian kurang banyak mendukung data. Sekian dari saya, dan sekian penjelasan materi tentang psikoanalisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.